Saya diberi hak kepada umatku yang nabi yang sebelumnya hanya diutus untuk umatnya, sedangkan aku seluruh alam. Maka ada orang minta pertolongan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi menolak. Nah, satu-satunya nabi yang bisa memberi syafaat kepada umat yang begitu banyak hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung siapapun yang mendapati dirinya di bawah naungan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, masih dalam bab taharah. Kemarin dengan debu, maka dalam ayat sebelumnya di sini hendaklah kalau menjumpai waktu solat, hendaklah solat, langsung solat, berwudu. Kalau tidak ada air, bertayamum. Nah, mungkin para ikhwan udah tahu tayamum para ikhwan ya. Jadi tayamum di mana berada? Tepuk. Misalnya lagi di mobil, nah, dinding apa? Tempat sender mobil boleh. Jadi bertayamum, kalau ada air itu jauh lebih baik. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ilal ghaiti falyadhhab ma'ahu bi thalathah ahjarin yastatibu bihinna fa innaha tujzi'u anhu." Rawu Ahmad wal Bukhari wa Abu Dawud wan Nasa'i wal lafzu lab Dawud. Apabila salah seorang dari kamu pergi ke tempat buang air, maka hendaklah ia membawa 3 butir batu untuk bersuci. Sesungguhnya itu cukup untuk bersuci. Jadi ini momen dalam kondisi darurat. Kalau udah ada WC, kemudian di sini kan gampang air. Kalau dulu di zaman Rasulullah tandus, tidak ada sumur bor. Kalau gali sumur pun begitu dalam baru ketemu air, tandus. Dan dalam sebuah cerita, jadi tandusnya itu bukan tanah, Pak. Kalau tanah enak kita gali, batu yang jadi masalah. Besi cangkul tidak tembus. Jadi kalau orang di sana gali, kalau zaman sekarang gampang dengan bor. Kalau zaman Rasulullah maka disebutkan apabila seorang dari kamu pergi ke tempat untuk buang air, maka hendaklah membawa 3 butir batu, maka itu cukup untuk engkau bersuci. Tapi kalau misalnya kita dan ini hanya dalam keadaan darurat, 3 batu, nah, kita habis buang air kecil, nah dioleskanlah. Maaf, untuk membersihkan. Kalau 1 batu mungkin belum kering, 3 batu. Cari batu yang agak licin gitu Pak, bahaya. Yang menyerap. Kenapa batu? Karena batu kalau misalnya dia kering, dia bisa nyerap air. Ini dalam kandungan. Tapi kalau misalnya dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa kalau sudah kita bertaharah setelah kencing, buang air kecil, membersihkan pakai batu, kemudian kita berapa langkah kemudian kita ketemu air, nah basuhlah pakai air. Itu jauh lebih baik. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam li hajatihi faqala tamisli thalathah ahjarin qala fa ataituhu bihajarain wa rawthah فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس. رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه ولفظ للترمذي. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar untuk menunaikan hajatnya. Lalu beliau bersabda, "Ambillah untukku 3 butir batu." Maka ia berkata, maka saya mendatangi beliau dengan membawa 2 batu dan 1 kotoran binatang. Lalu beliau mengambil 2 batu dan membuang kotoran tersebut seraya berkata, sesungguhnya itu adalah najis. Nah, maka jadi kalau zaman dulu ada kotoran unta, mungkin kotoran apa? Dia kering. Dianggap kalau misalnya kotoran sapi, kalau kering dan semacam tanah, dia bisa nyerap. Jadi mungkin sahabat ini mengambil 2 batu
Tidak nemu batu ketiga. Kenapa dibuang Rasulullah kotoran tadi? Walaupun bisa menyerap, kita harus bersuci dengan hal yang suci. Tidak bisa kita bersuci dengan hal yang najis. Kesimpulan, batu atau benda kasar yang dapat menghilangkan najis selain tulang. Selain tulang. Jadi batu bisa menghilangkan najis selain tulang. Kotoran manusia dan binatang dapat digunakan untuk bersinta. Kemudian yang C, benda-benda yang menajiskan dan cara mensucikan. Kotoran manusia dan binatang, darah, khamar, wadi, daging babi dan bangkai. Firman Allah dalam surah Al-Maidah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Au jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Atau seorang di antara kamu kembali dari buang air atau menyentuh atau menggauli perempuan istri, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan batu yang bersih. Zaman dulu susah air, maka Rasulullah kalau mandi selalu bersama istri Nabi. Kalau kita sekarang enggak, Pak. Anak beda, pokoknya kamar mandinya beda, banyak air. Kalau dulu enggak, seirit-irit Rasulullah, bahkan enggak ada orang keran-keran zaman sekarang ini kan pemborosan. Maka ada ulama yang mereka di rumahnya pernah datang ke rumah Bogor, jadi ada ulama yang zuhud. Di rumah ini enggak ada keran, Pak. Enggak ada keran. Saya tanya, Yai, uduk di mana? Di belakang, nimba. Rumahnya listrik, Pak. Listrik. Saya tanya, kenapa enggak pakai keran biar mudah, Yai? Jawabannya simple. Kalau pakai keran kenapa? Biar mudah. Saya mudah kok pakai ini, Pak. Makanya cerita-cerita beliau katanya, orang zaman sekarang ini boros. Kita wudu, Pak, air ngucur. Pas kita ngangkat tangan kita, air ngalir terus kan? Nah, menghindarkan mubazir. Apa katanya? Innal mubazirin kanu ikhwana syayatin. Dan ini sudah familiar di masjid. Tapi ya tergantung bagaimana cara pandang kita. Maka kalau tidak ada air dalam kondisi darurat, diperbolehkan untuk bertayamum untuk tayammum. Kemudian yang terakhir dalam surah Al-Baqarah, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurun. Mereka bertanya padamu tentang haid, katakanlah haid itu kotoran, maka jauhilah wanita pada waktu haid dan janganlah kamu mendekatinya ataupun sehingga mereka sampai suci. Kemudian yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Al-Maidah ayat 90. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala ataupun mengundi dengan anak panah adalah najis hukumnya ataupun perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapatkan kamu keuntungan. Jadi ayat ini jadi Umar bin Khattab ayat salah satunya adalah ayat yang turun karena Umar bin Khattab adalah larangan untuk minum khamar. Jadi Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam dia selalu mengkonsumsi setiap hari, dalam sebuah riwayat tidak berhenti untuk minum, tidak pernah selain dari minum khamar. Maka kenapa dia bertujuan untuk, apalagi pas Islam datang dia semakin kuat untuk minum khamar. Orang kalau minum khamar, minum tua itu, kalau kerja pagi sampai pagi kuat. Maka Umar tujuannya apa? Biar kuat untuk nyiksa umat muslim yang ingin masuk Islam. Maka setelah Islam datang kepadanya, dia masuk Islam, dia berkata kepada Allah, ya Allah, tolong haramkan khamar. Maka turunlah yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Salah satunya adalah sahabat yang didengar oleh Allah dan turun langsung ayat, salah satunya Umar bin Khattab meminta khamar
khamar diharamkan. Nah, ayat khamar itu sebabnya Umar yang minta. Judi, kemudian berhala, mengundi. Sekarang nggak ada lagi yang namanya mengundi, mungkin jarang. Sekarang orang lebih dihaluskan. Oh, bisnis online, bukan dengan trading dan lain sebagainya, investasi dan sebagainya. Nah, ini kita harus jeli. Jangan sampai harta yang kita dapatkan, kenapa harta yang begitu diwanti-wanti oleh Allah, karena harta akan masuk kepada diri kita, masuk kepada anak kita. Maka kalau kita mau konsumsi hal yang tidak baik, maka anak kita akan juga tidak baik dan mengeluarkan perilaku yang tidak baik. Mungkin sekian, dan mungkin setelah ini akan ada tadi sudah menyampaikan kepada Rois untuk memberikan semangat kepada anak-anak yang ngaji maghrib. Jadi anak